selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Masyarakat Nagari Canduang, Kotolaweh unjuk rasa karena merasa tak digubris pengelola Pondok Pesantren Canduang. Polisi terus buru 4 pelaku perampokan pedagang emas yang tewaskan korbannya. Pos Basarnas di Pasaman Barat dan BPBD gelar latihan gabungan pertolongan di air. Sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya puluhan warga dan pemuda Nagari Canduang Kotolaweh Agam berunjuk rasa dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Senin sore. Aksi digelar di depan Pondok Pesantren Canduang dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Bukit Tinggi. Aksi sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap yayasan yang dinilai tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kasus asusila di MTI. Terbukti, pihak yayasan tidak satu pun yang hadir pada undangan rapat yang mereka gelar beberapa hari lalu. Padahal, rapat membahas nota kesepakatan antara pihak MTI dengan lembaga nagari dan masyarakat dalam menyikapi kasus yang memalukan dunia pendidikan agama, serta mencoreng nama Nagari Canduang. memboikot sementara waktu Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sampai terjadinya penyelesaian antara pihak yayasan dengan masyarakat Canduang Kotolaweh. Yang kedua, kita menyatakan mosi tidak percaya kepada Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bahwa aksi boikot kita ini, kita tidak menyegel sekolah, kita tidak menggembok sekolah, artinya kita tidak mengganggu proses belajar mengajar. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polresta Bukit Tinggi menugaskan personilnya untuk mengamankan aksi. Kami melakukan pengamanan, pemantauan situasi di lapangan, berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar karena apapun aksi yang dilakukan oleh masyarakat ini akan cukup berpengaruh, ya, akan ikut mempengaruhi dari kondisi psikis dari para murid-murid di sekolah tersebut. Sehingga kami mengharapkan agar komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak yayasan ini dapat dijalin dengan baik. Meskipun melakukan boikot, namun warga tidak menyegel dan melarang aktivitas santri MTI Canduang. Kegiatan di Pondok Pesantren Canduang tetap berjalan normal. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Penasehat hukum korban yang berinisial A menyambangi Polresta Bukit Tinggi Senin sore. Kedatangan mereka untuk berkoordinasi dengan polisi terkait perkembangan kasus asusila yang terjadi di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang Agam beberapa waktu lalu. 8 orang penasehat hukum yang tergabung dalam Rumah Bantuan Hukum atau RBH Padang juga mendesak polisi mengusut tuntas kasus yang menggemparkan dunia pendidikan agama itu. Ketua RBH Padang juga menyampaikan kondisi kliennya yang saat ini masih murung, sedih, dan trauma akibat peristiwa yang dialaminya bersama sejumlah santri lain. Korban juga mengaku malu dan takut kepada orang tua, serta merasa tertekan karena terikat sumpah dengan pelaku. Kondisi korban sengaja tidak kita bawa dan kemudian tidak kita ekspos juga karena memang secara psikis beliau ini tertekan. Artinya sering menangis dan kemudian ketika kita menanya berkaitan dengan masalah MTI, kemudian agak sedikit ada goncangan sepertinya. Makanya kita sampaikan kepada orang tua, jangan terlalu dipaksakan. Kita coba mengorek-orek informasi dari keterangan informasi sementara itulah kita mendapatkan bahwasanya memang dia tidak saja dia yang jadi korban, ada korban-korban yang lainnya. Tapi kita
Menindaklanjuti kasus asusila di Ponpes MTI Canduang, Polresta Bukit Tinggi hingga kini berjibaku menuntaskan kasusnya dengan menerjunkan tim khusus dari Satuan Reskrim agar kasus menonjol ini dapat segera diselesaikan dan diserahkan ke Kejaksaan. Kasus ini kami menyiapkan tim khusus, ya, tim khusus gabungan dari beberapa anggota Satreskrim untuk menangani kasus ini karena menyangkut dengan anak-anak dan ini merupakan kasus menonjol. Kami mensegerakan proses ini agar segera dilanjutkan ke pihak jaksa. Korban yang berinisial A ini merupakan korban pertama yang melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan salah satu guru di Ponpes MTI Canduang. Korban berhasil kabur dari asrama dan melaporkan ke keluarga hingga ke polisi. Laporan tersebut membangkitkan keberanian korban lain, sehingga akhirnya jumlah korban menjadi 43. Pencabulan di Ponpes ini dilakukan 2 orang guru dan kini ditahan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Hujan deras yang melanda Padang Pariaman juga mengakibatkan jembatan Katimbuang yang berada di Kanagarian Gugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, ambruk pada Sabtu pekan lalu. Banjir juga menyebabkan jembatan Padang Mantuang ambruk. Padahal jembatan ini sangat strategis, menjadi penghubung warga Korong Pasakarambi, Nagari Gugua, dengan daerah lain di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Kini warga atau pelajar harus melanjutkan perjalanan menuju rumah mereka dengan berjalan kaki. Warga juga harus melewati sisi jembatan yang ambruk dengan masuk ke sungai terlebih dahulu untuk bisa sampai ke seberang. Untuk menyeberangi sungai juga harus memperhatikan kondisinya. Kalau air surut bisa dilewati, tapi kalau arusnya deras bisa membahayakan keselamatan si penyeberang. Jadi kesulitannya ketika sudah roboh, warga di sekitar kesulitan untuk lewat dan perlu waktu lama untuk menunggu ini semua baik. Tadi kelihatannya harus masuk dalam sungai ya? Iya. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain selain melewati alur sungai itu. Jembatan ambruk akibat sungai Batang Kapuyuh meluap setelah kawasan diguyur hujan deras. Arus sungai menghantam pondasi jembatan yang sebelumnya juga sudah rusak. Diperkirakan rusaknya, besarnya airnya meluap itu sekitar jam 5. Jadi waktu itu saya dihubungi oleh Wali Korong dan dia melaporkan bahwasanya air telah meluap dan jembatan ini dibawanya telah rusak. Jadi bahwasanya jembatan ini sebelumnya juga sudah terkena juga oleh derasnya air. Kaki-kaki jembatannya sudah boleh dikatakan sudah kena. Artinya kemarin sebelum jatuh ini sudah dalam kondisi darurat. Ditambah dengan hujan pada tanggal 3 kemarin, makanya ini berputus total. Sebanyak 50 kepala keluarga terisolasi akibat kerusakan jembatan ini. Mereka berharap pemerintah Padang Pariaman bergerak cepat memperbaikinya agar roda perekonomian dan mobilitas warga kembali normal. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kalau duduk orang pandai berenang, sanggup ya kok? Jembatan Padang Mantuang yang berada di Kanagarian Kayu Tanam, Padang Pariaman, juga ambruk diterjang banjir pada Sabtu pekan lalu. Akibatnya, jalur penghubung 2 nagari jadi terputus. Pondasi jembatan amblas diterjang banjir. Selain putus, posisi lantai jembatan juga miring. Jembatan dengan panjang 25 meter ini dibangun tahun 2005 lalu dan menghubungkan Nagari Kayu Tanam dengan Nagari Gugua. Untuk bisa melewati Sungai Batangkalu, warga membangun jembatan darurat dari pohon bambu yang diberi lantai papan agar bisa dilewati pejalan kaki ataupun sepeda motor. Kini, warga tak bisa berbuat banyak karena jembatan yang vital ini tak lagi bisa dilewati mobil. Padahal,
Mobil pickup sangat berperan membawa hasil bumi yang banyak dihasilkan daerah ini. Yang menyebabkan robohnya memang keluapan air sungai. Sungai di kayu tanam ini memang agak identik. Di musim panas airnya kayak seperti kita lihat sekarang lah. Kecil seperti air parit biasa. Tapi kalau hujan luar biasa. Bahkan ini banjir ini. Dampak terputusnya hubungan transportasi kedua nagari. Sebanyak 350 kepala keluarga atau sekitar 800 warga menjadi terisolasi. Untuk yang terimbas di Nagari Gugua yaitu di daerah Padang Mantuang Mudia, khususnya tepatnya Korong Pasar Surau dan Korong Pasar Karambiah, itu lebih kurang 150 kakak juga. Jadi diperkirakan ada 350 kakak yang terdampak dengan jiwa lebih kurang 7 sampai 800 jiwa terdampak akibat putusnya jembatan ini. Jembatan darurat yang dibuat warga ini dipastikan tidak akan bertahan lama. Pemerintah Padang Pariaman harus memperbaiki jembatan yang putus itu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.